Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, para dosen, para peneliti, akademisi, dan seluruh peserta yang saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul meskipun Zoom ya. Hari ini dalam acara workshop tips dan strategi mendapatkan hibah riset Air Fund ya, Mora Air Fund dan juga BRIN. Alhamdulillah para narasumber udah datang, ada Bu Flori dan juga Bu Rena. Seperti yang kita ketahui bersama, persaingan dalam mendapatkan hibah riset baik dari Mora Air Fund ataupun BRIN itu semakin ketat ya. Oleh karena itu hari ini kita akan mendengar tips dan strategi yang sudah pernah mendapatkan hibah riset Mora Air Fund. Ya, bagaimana strategi menyusun proposal hingga kiat-kiat praktis ini penting untuk kita dengarkan bersama. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung aja untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah agar acara pada hari ini lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal Shiratal ladzina an'amta ladzina 'alaihim an'amta ghairil maghdubi 'alaihim alaihim. waladdallin. Ya alhamdulillah ini meskipun yang menyelenggarakan Puslitpen tapi sebetulnya Puslitpen tidak ada andil dalam penentuan apa Mora Air Fund ya. Jadi nggak ada. Jadi murni kalau Mora Air Fund itu bukan di Puslitpen tapi ada di Kementerian Agama. Kita cuma menyelenggarakan eh, tips dan strateginya aja yang dosen UIN yang sudah pernah mendapatkan hibah ini. Langsung aja untuk materi pertama, langsung dari Bu Flori. Kepada Bu Flori kita persilahkan untuk memaparkan presentasinya. Ya, baik, makasih Mas Waki atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya agak kecil ya. Sekarang udah kedengeran belum? Jelas. Kecil tapi kedengeran tapi agak kecil. Bentar ya. Ya, yang ini udah jelas belum? Ya lumayan lah. Ya, Gimana Bapak Ibu? Kalau di saya lumayan. Kalau di Bapak Ibu sekalian Sudah jelas, Di Pak. saya Jelas. 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 Berarti Alhamdulillah. TV Makasih. yang kacau ya, TV-nya Mas Waki. Aduh, ya. Yang lainnya normal ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu narasumber Prof. Rena Latifa, panitia, Mas Waki, Mas Fadlan yang kelihatan di video saya. Pagi ini kita akan membahas sebenarnya belajar bersama ya. Saya nggak ngajarin karena nanti juga faktornya akan banyak sekali dalam mendapatkan tip hibah ya. Tetapi setidak-tidaknya mungkin kemarin saya diberi kesempatan share ini agar lebih siap ya, lebih siap Bapak dan Ibu terutama nanti karena rencananya akan dibuka kembali ya di bulan Mei. Dan saya pikir ini kesempatan yang baik dan memang hibah ini bukan punyanya Puslitpen ya, tetapi langsung di Kementerian Agama di bawah Subdit Litap Dimas ya, dan itu bekerja sama langsung dengan LPDP.
Jadi pemilik dana adalah LPDP. Jadi memang nanti Bapak Ibu compliance kita bukan ke Kementerian Agama dalam hal juknis sama seperti Litapdimas yang BOPTN maupun BLU. Oh sorry, BOPTN yang Litapdimas, tetapi ini ada ketentuan yang berbeda karena ini pemberi dananya adalah LPDP. Ya, mungkin kita langsung saja melihat teknis-teknisnya sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan ya, memiliki jarak persiapan yang lebih baik dan mungkin bisa melihat juga juknisnya bersama. Jadi yang didapat di sini ini juga pengalaman saya bersama dengan Prof. Rena dan teman-teman penerima atau awardee hibah LPDP batch 1 ya. Jadi kita ini sebetulnya seperti kelinci percobaan ya. Yang pertama mungkin Bapak dan Ibu untuk tips dan trik dalam hibah PDP di Advance adalah tips satunya ini Bapak dan Ibu memperbaiki, menyusun, dan merapikan portofolio. Jadi updatingnya di Sinta, baik Sinta Score, kemudian Scopus ID dan Orchid ID-nya, ini harus betul-betul diamati ya. Karena nanti ada syarat-syarat yang diminta untuk menerima hibah ini yang harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Dan ada juga yang harus diintegrasikan. Jadi Litapdimas tempat Bapak Ibu nanti melakukan submission proposal hibah Kemenak LPDP ini meminta Bapak dan Ibu profilnya sudah dilakukan sinkronisasi dengan Sinta. Ya, jadi Sinta, kemudian Scopus ID dan Orchid ID. Nah, saya menyarankan updating ini sudah dilakukan dari sekarang. Karena misalnya ya yang kemarin-kemarin bermasalah akhirnya ke reject itu, contohnya adalah ternyata satu orang punya 4 akun Sinta, satu orang punya 5 akun Sinta. Ya, nah ini akhirnya ketika daftar bingung mana yang harus diintegrasikan. Dan ini butuh waktu nanti harus menghubungi lagi Sinta administratornya. Dan itu tidak bisa sejam 2 jam, bahkan ada yang sehari 2 hari. Jadi kalau misalnya deadline-nya besok sudah pasti terlewat. Jadi lakukan dari sekarang. Yang kemarin memang belum ada pemberlakuan untuk Sinta Score peneliti utama, tapi info terbarunya untuk peneliti utama yang di batch 2 ini diminta Sinta Score overall-nya minimal 500, hanya peneliti utama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajukan sebagai peneliti utama, ya harus dilihat Sinta Score overall-nya adalah angkanya 500 ke atas. Tetapi untuk peneliti anggota tidak diberlakukan aturan tersebut ya. Jadi kalau ingin menjadi peneliti anggota ya silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu punya skor 500 atau 500 ke atas, maka saya mengencourage sepenuhnya untuk menjadi peneliti utama. Nah, monggo silahkan dibuka sekarang masing-masing ya. Apakah Sinta skornya, Sinta akunnya, ya Scopus ID dan Orchid ID ini sudah diupdate dan terintegrasi secara baik di antara ketiganya. Nah, ini untuk Scopus ID juga Bapak dan Ibu saya menganjurkan dicek kembali baik institusi atau afiliasi ya, kemudian penghitungan ID dan koneksinya terhadap Orchid ID ya, karena nanti ini sering sekali juga terjadi misalnya sudah dicek Bapak dan Ibu apply dari UIN Jakarta, tapi ternyata di dalam Scopus afiliasi bukan UIN. Nah, ini juga akan menjadi satu pertimbangan. Nah, ini betul-betul menjadi satu pertimbangan ya, karena nanti bila Bapak dan Ibu sudah mendapatkan kan akan mengisi lagi yang namanya Eris Pro akun ya. Nah, Eris Pro akun itu datanya harus sesuai antara data yang disubmit ke Litapdimas, data dengan Sinta, data dengan Scopus, dan data Eris Pro akun. Karena itu membuktikan akuntabilitas Bapak dan Ibu sebagai peneliti utama dan peneliti anggota. Ya. Nah, yang kedua, nanti tolong Bapak dan Ibu, kita akan lihat sekilas Juknis yang tahun kemarin, waktu batch 1 ya. Juknis yang baru itu rencananya juga akan keluar bulan April atau Mei ini, mungkin sudah berubah ya.
Tetapi juknisnya ini kurang lebih adalah untuk preset utama itu harus memiliki rekam jejak akademik yang baik, dituliskan dalam CV sesuai format. CV sesuai format ini nanti ada formatnya. Jadi ada format yang di-share ke Bapak Ibu untuk disampaikan apa saja yang harus dicantumkan. Nah, untuk Mora di Advance, maka sangat penting ditulis bahwa judul penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Artinya, portofolio Bapak dan Ibu di dalam CV harus menggambarkan bahwa Bapak dan Ibu betul-betul ahli dan expert dalam bidang dan judul yang diajukan. Jadi kalau ternyata nanti bidang dan judul tidak sesuai, nah ini bisa mengakibatkan reviewer berpikir bahwa ini bukan expert, tidak mampu ya. Nah, kenapa mereka agak ketat di dalam LPDP dan Mora di Advance? Karena nanti kita lihat ya besaran dananya. Jadi itu adalah yang dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, kualifikasi akademik peneliti utama itu adalah doktor dengan kepangkatan paling rendah lektor. Ini seingat saya diturunkan. Awalnya di kita lektor kepala, tetapi mengakibatkan yang bisa masuk terseleksi itu angkanya sedikit. Jadi mungkin dengan lektor membuka. Kemudian preset utama memiliki Sinta score overall. Jadi bukan yang 3 years ya, tapi yang overall adalah 500. Dapat merupakan dosen preset dari PTKI, Mahat Ali, PTU, BRIN, dan DUDI ya, artinya dari dunia usaha dan industri. Nah, kemudian bisa juga berkolaborasi dengan peneliti dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Nah, tolong diingat Bapak dan Ibu, jadi selama menjadi preset utama maupun preset anggota di dalam program Mora di Ervan, itu Bapak dan Ibu tidak diperkenankan ya menjadi peneliti di dalam skema Mora di Ervan sampai selesai. Jadi Mora di Ervan ini saya lupa memberitahu bahwa ini multi years ya, minimal waktunya adalah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu kalau sudah jadi peneliti utama atau anggota di satu tim, dia tidak boleh nanti tahun depannya apply lagi. Nah, itu udah pasti di blok. Jadi nanti nggak usah ada pertanyaan panjang lebar kenapa tahun depannya saya nggak bisa. Saya kan cuma peneliti anggota, nggak bisa. Mau utama, mau anggota, selama 3 tahun Bapak ini tanda tangan kontrak, tidak diperkenankan menjadi peneliti utama maupun peneliti anggota di Mora di Ervan selama masa pendanaan program. Ya, ya berikutnya. Nah, ini tips yang kedua tadi, bidang dan tema yang bisa di-apply Bapak Ibu ada 4, ya. Sosial humaniora, kebijakan layanan pendidikan, ekonomi dan lingkungan, serta sains dan teknologi. Kalau saya di sains dan teknologi, Bu Rena kalau nggak salah di sosial humaniora, ya. Jadi nanti mungkin Prof. Rena bisa menambahkan juga yang sosial humaniora. Nah, kalau bisa Bapak dan Ibu juga melakukan networking dan kolaborasi di dalam proposal tersebut. Jadi bukan hanya UIN Jakarta, ya mungkin Prof. Rena dengan BRIN, saya dengan UIN Malang. Ini akan memperkuat atau menambah nilai bahwa penelitian ini memang dilakukan secara luas, secara bersama, ya, dan mendapatkan dampak yang lebih luas. Nah, di dalam mengikuti tema Juknis ini, termasuk Bapak Ibu untuk Mora di Ervan, itu diminta Bapak dan Ibu melakukan penelitian minimal di TKT 4. Ya, apa itu TKT? Ya, jadi TKT 1 sampai 3 dianggapnya penelitian dasar, penelitian terapan di TKT 4 sampai 6, dan penelitian pengembangan TKT 7 sampai 9. Nah, apa yang dimaksud dengan TKT itu silahkan nanti bisa dilihat di juknisnya. Jadi kalau masih mencari benar salah, masih mencari formulasi, masih coba-coba, masih melihat prinsip dasar, itu masih ada di TKT dasar 1, 2, dan 3. Nah, ini bagusnya masuknya yang Litap Dimas Kemenak. Tetapi kalau sudah sampai kepada komponen itu sudah divalidasi, ya, sudah di dalam validasi dalam lingkungan kecil dan sudah mulai menjadi model atau prototipe, itu berada di konsep TKT 4, 5, dan 6. Nah, ini boleh diajukan ke dalam ERIS Pro. Nah, jika lebih tinggi dari itu, tipe Bapak dan Ibu ini sudah teruji, tervalidasi, dan ingin mencoba melakukan hilirisasi, melihat bagaimana bila dihilirisasi dalam lingkungan yang lebih besar,
dan sudah teknologi yang terbukti dan teruji itu ingin dipasarkan atau dilihat dampaknya secara lebih luas di masyarakat. Nah, itu berarti TKT 7, 8, dan 9. Nah, jadi Bapak Ibu untuk Mora di Ervan, TKT yang diminta adalah minimal TKT 4. Jadi ini bukan uji coba lagi bahwa ini benar, ini salah, enggak. Tapi itu sudah divalidasi dalam sebuah penelitian, ya sudah keluar hasilnya, presisinya, atau secara teori sudah diuji, tapi akan diimplementasikan. Ya. Nah, nanti untuk apply-nya sama seperti dengan Mora di Advance, di apply-nya lewat Litap Dimas, tapi nanti Bapak Ibu di bagian peneliti itu memilihnya kategori yang Mora di Advance. Nah, berapa anggaran yang akan Bapak dan Ibu kelola ya selama 1 tahun untuk multi years itu tergantung dari kategori apa yang akan Bapak dan Ibu submit ya. Jadi untuk sosial humaniora, kebijakan layanan pendidikan dan ekonomi lingkungan itu 500 juta per tahun maksimal dalam program selama 3 tahun. Jadi Bapak dan Ibu mendapatkan 1,5 M, tapi tentu 1,5 M ini nggak bulat ya, nanti ada potongan. Nah, itu bisa kita persiapkan bersama. Kemudian untuk sains dan teknologi maksimal adalah 2 miliar ya per tahun, dan itu program pendanaannya maksimal 3 tahun. Jadi Bapak dan Ibu bisa sampai 6 miliar ya. Tetapi untuk batch 1 kemarin ini nggak sampai 6. Jadi maksimal di 5 miliar ya, dibagi di 1 miliar, 2 miliar, dan 2 miliar. Jadi ini kenapa Bapak dan Ibu LPDP bisa meminta compliance 100% kepada Bapak dan Ibu, termasuk nanti pengawasan, output dan luaran, TKT, dan bahkan sampai penulisan format-formatnya sesuai yang mereka inginkan, karena mereka memberikan dana yang sangat besar, yang bila tidak tercapai output dan luarannya, maka Bapak dan Ibu diminta mengembalikan. Ya. Jadi maka kita harus bakar kapal ini, kalau udah sekali ikut ini harus benar-benar serius ya. Ya, berikutnya tentu tadi berkaitan dengan originalitas proposal dan novelty. Ya, ini juga penting nanti buat Bapak dan Ibu. Tentu ini tidak boleh plagiarisme, tentu Turnitinnya harus sesuai dengan batas ya. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, mungkin saya izin sedikit share ya berkaitan dengan juknis yang mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat, dan ini memang sekali lagi compliance-nya penuh ya Bapak dan Ibu. Jadi ini nggak bisa ditawar-tawar. Kalau udah mintanya begitu ya harus begitu ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan tema ya. Jadi temanya memang cuma 4. Nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa saya share juknisnya untuk melihat apa saja misalnya yang termasuk dalam sosial humaniora. Ya, itu ada banyak tuh, koma gitu ya. Kalau disebut satu-satu kelamaan. Begitu juga dalam sains dan teknologi, ekonomi dan lingkungan, serta kebijakan layanan pendidikan dan keagamaan. Jadi Bapak Ibu, para dosen, rekan-rekan yang datang dari Fakultas Agama, nggak usah khawatir. Ada tema-tema agama yang juga bisa masuk di dalam penelitian LPDP sesuai dengan tema selama bisa memenuhi compliance terhadap TKT level tadi. Ya, nah kalau yang tak beragama nih kayaknya peluangnya lebih luas ya, fakultas yang tak beragama kan tadi ada ekonomi, ada saintek ya, itu tuh ya katanya Mas Waki ya. Nah berikutnya untuk TKT nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat ya lanjut ini di bagian paling belakang. Nah ini yang disebut dengan TKT. Ini yang paling banyak ditanya, apa sih TKT itu ya? Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat contoh ya yang disebut dengan sosial humaniora TKT 4. Itu penelitiannya adalah pengumpulan data validasi pada lingkungan simulasi ya. Jadi ada A, B, C, D, E. Nah, ini minimal di TKT 4. Jadi kalau baru nanya-nanya ini bisa apa enggak, ini ada salah apa enggak ya. Nah, itu di TKT bawah ini tidak bisa dimasukkan ya. Nah, sekarang luarannya silahkan dilihat ya. Ini contohnya saya apply untuk Saintek ya. Berarti di kategori Saintek. Kemudian TKT saya ada di level 4 karena kita sudah ada
barangnya ya, tinggal diuji berkaitan dengan validitas dan hilirisasinya. Nah, maka di sini bisa dilihat bahwa saya memvalidasi komponen dan subsistem saya dalam lingkungan laboratorium terbatas ya, dan output yang diminta. Nah, ini jangan lupa dilihat yang kanannya, karena nanti ini akan menjadi laporan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah misalnya harus di TKT 4 ini ada publikasi jurnal internasional, ada publikasi buku ISBN, ada infografis, memiliki prototipe produk teknologi, dan memiliki laporan uji coba prototipe produk yang nantinya akan dibuatkan kekayaan intelektual ya, minimal paten ya, berikut desain industri dan lain-lain, serta ada laporan riset. Jadi untuk TKT 4, 5, dan 6, makin tinggi TKT yang Bapak Ibu apply, maka akan semakin banyak ya keluaran yang harus disampaikan. Misalnya untuk TKT 8 dan 7, anggaran yang Bapak Ibu ajukan lebih besar sampai batas maksimal ya. Tetapi tadi misalnya untuk TKT 7 dan 8 syaratnya harus sudah ada kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini jadi makin besar dana yang Bapak Ibu ajukan, maka tuntutan keluaran outputnya itu akan semakin banyak ya. Nah, ini adalah untuk untuk TKT ya. Nah, berikutnya di dalam Juknis ini juga menyampaikan ya penyusunan anggaran tadi. Jadi anggaran yang tadi dituliskan anggaran maksimal ya Bapak Ibu. Jadi bukan anggaran yang nanti segitu, enggak. Mereka akan melihat validatornya Eris Pro itu akan melihat apakah uang yang digunakan sebanding dengan luaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajukan. Jadi gini, ada uang, ada barang. Kalau misalnya uangnya butuh banyak, tapi Bapak Ibu memberikan luaran yang banyak dan berkualitas, mereka akan keluarkan. Tetapi bila, ya, kalau misalnya uangnya banyak keluar, apalagi banyak keluar negeri, tapi ternyata hasilnya cuma jurnal, nah itu nggak dikasih bisa jadi, ya karena terlalu banyak yang dikeluarkan, tetapi laporan dan outputnya tidak sebanyak dari anggaran yang dikeluarkan. Nah, penyusunan anggarannya, nah ini perlu diingatkan ya Bapak Ibu. Untuk RBA atau anggaran yang dilakukan oleh LPDP adalah basisnya SBM. Ini berarti ada kwitansi, ada tadi ya harus membuat laporan keuangan secara detail, persis seperti kalau mungkin udah ada yang pernah ikut Hibaris zaman dulu. Jadi kayak punya Puslitpen itu lebih enak ya, cuma ngasih rincian keuangan, kwitansinya juga nggak perlu dan nggak ditanya apa laporan keuangannya secara detail. Yang penting output luarannya tercapai, gitu ya. Itu kalau Puslitpen. Jadi basisnya SBK. Tetapi kalau yang basisnya SBM masih sama dengan laporan keuangan seperti zaman dulu ya. Kalau yang pernah ikut hibah Kemenak atau hibah Puslitpen zaman dulu, itu seperti itu. Nah, nanti tolong Bapak dan Ibu bisa melihat di Juknis secara detail ya, apa saja yang boleh dibayarkan melalui anggaran tersebut. Nanti ada biaya langsung, biaya BHP. Nah, ada good news-nya yang Moradier Funds berbeda dengan hibah dengan yang lain-lainnya adalah peneliti boleh dapat honor ya. Dan itu tidak terlalu horor kalau menurut saya ya. Jadi honornya nggak horor. Jadi boleh. Kalau Puslitpen kan nggak boleh ya, dihonorin ya, ya, ya kan, Mas Paki nggak boleh, diakalin dikit jadi boleh gitu ya. Tapi honorarium periset tidak boleh kalau baik Kemenak maupun Puslitpen. Boleh memberikan upah pada tenaga kerja, tentu pengadaan barang, BHP, produksi alat tulis kantor, perjadin, perjalanan luar negeri itu boleh ya. Kemudian honorarium narasumber, pendaftaran artikel ilmiah, APC itu juga boleh ya. Jadi nggak seperti hibah-hibah yang lain. Dan masih boleh perjalanan luar negeri ya. Jadi alhamdulillah nih kalau Bapak Ibu dapet ya, kalau efisiensi nggak boleh keluar negeri, pakai hibah ini masih bisa keluar negeri ya. Sejauh ini sih infonya kita dana riset ini tidak terkena efisiensi. Ya alhamdulillah ya, kalau di efisiensi habis sudah ya. Nah yang nggak boleh ya, di dalam Moradier Fund nggak boleh beli tanah.
Itu nggak boleh ya. Mau atas nama yayasan, nama sendiri nggak boleh. Beli mobil baru nggak boleh ya. Bangun gedung, terus meminjamkan pada orang lain, ngasih hibah atau bantuan uang tunai. Nah, tolong ya Bapak Ibu nih yang sering bikin FGD, ini kan sering-sering ngasih ini ya, hadiah ke pihak lain atau masyarakat tuh nggak boleh ya. Lain kalau saya ngasih transport. Jadi tolong nanti nomenklaturnya diperbaiki betul-betul ya. Hadiah dan transport tuh lain. Transport ada hitungan SBM-nya. Kalau hadiah kan ya suka-suka yang ngasih aja ya. Nggak boleh beli alat aplikasi termasuk pulsa. Jadi nggak boleh tuh mama beliin aku pulsa dong, terus dimasukin ditagih ya di situ nggak boleh. Nah, sisanya nanti Bapak dan Ibu boleh mengajukan misalnya membutuhkan 1 slot pendanaan. Nah, silakan diajukan ke Mora Ervan. Nanti validator LPDP-nya akan menyetujui. Ya, jadi misalnya contoh yang paling kecil kelihatannya rigid, tapi itu memang penting. Jadi misalnya saya mendapatkan jumlah tambahan staf 4. Nah, di tahun depannya saya membutuhkan 20 staf. Nah, itu proposal saya di reject. Jadi saya harus memberikan penjelasan kenapa saya merubah dari 4 jadi 20 ya. Jadi saya menghitung lagi tuh. Sebenarnya karena saya di tahun 2 akan mengambil data di seluruh pasar di daerah Jakarta. Jadi pasti mendapat. Nah, begitu diberikan penjelasan seperti itu, mereka membolehkan. Oke, Polri boleh menggunakan uang tersebut untuk membayar staf peneliti menambah dari 4 jadi 20. Jadi cukup rigid Bapak Ibu, tapi itu akan membuat proposal Bapak Ibu jadi lebih teliti, lebih bagus, dan kerjanya lebih terarah. Nah, berapa honornya? Berapa honor tim riset diterima dalam Mora di Ervan? Total keseluruhan di dalam insentif tim riset itu adalah 30%. Jadi kalau misalnya uangnya ada 2 miliar, berarti 30% itu sekitar 600 juta. Ya, 600 juta itu untuk pendanaan atau untuk insentif saja. Nah, tetapi di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ini SBM atau batas yang mereka patok ya. Ketua itu mendapatkan 3.600.000 per bulan, tentu nanti dipotong pajak dan lain-lain ya. Kemudian anggota 2,4, asisten 1,5, dan administrator 820.000 per bulan. Nah, Bapak dan Ibu, tolong diingat karena ini harus rigid, maka nomenklaturnya harus sesuai. Jangan bikin nomenklatur sendiri. Jadi ketua, anggota, asisten, administrator disamakan. Besarannya juga kurang lebih segini. Ya, silahkan diatur. Yang penting tidak melebihi 30% dari total pendanaan. Nah, saya mungkin mencontohkan sedikit proposal yang saya buat ya berikut dengan anggarannya. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa melihat ya. Memang kalau dilihat sekilas rigid ya, tapi tadi tujuannya adalah membuat penelitian Bapak Ibu ini lebih terarah. Jadi nanti malah nggak pusing. Seringkali kalau kita bikin proposal itu tidak detail, yang terjadi nanti di tengah-tengahnya bingung sendiri. Ya. Ya, ini adalah proposal riset yang diajukan oleh tim UIN Jakarta bekerja sama dengan UIN Malang. Jadi kita mengambil penguatan deteksi halal yang berbasis teknologi dan biomolekuler. Keunggulan yang kita sampaikan pada reviewer adalah bahwa deteksi ini berada pada point of care atau berada di level user. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau alatnya jadi bisa tuh lagi makan bakso tinggal cuil baksonya dikit, masukin ke alatnya dicek. Nah, ada babi apa enggak di situ ya. Dan itu yang diterima oleh tim reviewer sebagai satu orisinalitas dari penelitian tersebut ya. Nah, sehingga bisa diterima untuk dibiayai. Nah, strukturnya Bapak Ibu, proposal ini juga sudah ada formatnya, hurufnya dan lain-lainnya. Jadi tidak berubah atau jangan jauh-jauh dari format ini. Ya, yang pertama adalah Bapak Ibu harus menyiapkan tentu pendahuluan, di mana latar belakangnya itu harus menggambarkan dengan detail keunggulan penelitian sehingga kenapa mereka harus bisa membiayai sampai 2 miliar itu harus dituliskan. Tujuan khusus tahun pertama dan tujuan khusus tahun kedua silahkan dipisah ya, tapi tidak boleh beda jalan. Yang diminta nanti di dalam proposal itu adalah peta jalan. Nah, ini yang penting banget ya. Nah, kita kerjasama dengan Malang sehingga membuat peta jalan. Malang membuat peta jalan sensor cerdas.
Jadi jika Bapak dan Ibu mengapply di 2025, maka peta jalannya mulainya dari H-2-nya. Jadi Bapak dan Ibu sudah membuat peta jalan dari 2023, ya. Dan kemudian peta itu akan berakhir di H+2. Jadi 2025 plus 2, 2027. Maka peta jalan itu harus berjalan minimal dari 2023 sampai 2027. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa harus Bapak dan Ibu memiliki portofolio yang baik untuk mengapply MORA di Advance, karena ini akan menjadi pertimbangan yang sangat. Jadi udah minta 2 miliar, tiba-tiba bekerja di situ dulu-dulu nggak pernah. Nah itu akan menjadi pertimbangan untuk reviewer, ya. Itu kemungkinan besarnya ditolak. Tetapi jika dari 2 tahun sebelumnya sudah meneliti di situ, sudah punya output, luaran, ya, fokus. Nah kemudian sampai 2 tahun ke depan, itu sudah ada rencana hilirisasi, uji, ya, sampai uji otentifikasi makanan atau apapun. Nah, itu maka mereka akan mempertimbangkan bahwa riset ini memang sudah berjalan dan akan jadi produk, akan bisa dihilirisasi, membawa kebaikan untuk universitas yang mengapply. Ya, jadi digambarkan dengan baik ya, Bapak dan Ibu, silahkan nanti. Mungkin di sini tidak bisa ya kita bahas secara kecil-kecil, tapi saya pribadi membuka peluang kalau ada yang mau nanya ke saya, ya saya akan siap menjawab. Kemudian ini contohnya yang dilakukan oleh Jakarta, UIN Jakarta, yaitu portable halal detektornya. Kita mulai dari TKT 1 dan 3, memang penelitian ini sudah kita publikasi di 2022 dan dikerjakan secara bertahap terus-menerus, ya, sehingga di 2025 ini kita merencanakan membuat alat dan mencapai TKT 7-nya di 2027, ya. Jadi kita sudah mendapatkan, bukan sudah mendapatkan, nanti sudah beberapa mitra yang ingin bekerja sama dengan kita dalam melakukan hilirisasi produk tersebut. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan di dalam tabel tersebut di breakdown 2002 tahun sebelumnya apa yang sudah dikerjakan, 2024 dan 2025 apa yang ingin dicapai, dan 2 tahun ke depan apa rencana untuk penelitian tersebut. Nah, kemudian di sini bisa dituliskan juga mengenai kebaruan dan novelty, ya. Jadi apa yang membedakan penelitian Bapak Ibu ini dengan penelitian yang lain? Sebisa mungkin sudah ada systematic review. Jadi artinya Bapak dan Ibu sudah membaca seluruh penelitian yang hampir sama dengan Bapak dan Ibu, tetapi apa yang membedakannya dan belum dikerjakan orang lain, dan apa yang menjadi keunggulan Bapak dan Ibu, ya. Nah, silakan disampaikan di dalam 2 poin, yaitu kebaruan novelty dan nilai strategis, ya. Nah, kalau metodologi silahkan digambarkan sedetil-detilnya berikut dengan apa namanya waktu, ya. Nah, luaran berikutnya luaran. Luaran ini Bapak dan Ibu, saya minta tolong jangan kayak Litap Dimas atau Puslitpen main tulis saja, publikasi publikasi buku gitu ya. Bukunya apa, jurnalnya apa, standarnya apa. Karena kalau di apa LPDP memang mereka mintanya cukup detail. Jadi publikasinya internasional dalam bentuk apa? Submission, drafting, atau malah sudah accepted, ya. Jadi tahun pertama misalnya saya menuliskan tahun pertama kita submission. Ya alhamdulillah udah ada 2 draft jurnal internasional yang kita buat, ya. Rencananya submit di bulan Juni atau Juli. Nah, kemudian berikutnya adalah luarannya revision atau acceptance di tahun kedua. Nah, kita membuat 3 produk, ya, itu rencananya di bulan November. Kemudian draft pengajuan 3 paten sederhana juga di November, ya, sehingga submission dari 3 paten ini rencananya akan kita lakukan di tahun 1 dan tahun 2. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa luaran ini menjadi penting? Karena luaran ini nanti yang akan menjadi dasar penghitungan RBA-nya Bapak Ibu. Nanti saya kasih lihat contohnya, ya. Jadi bisa bukan cuma sekedar ceplok-ceplokan, ya. Nah, jadi harus ada dihitung juga. Nah, yang berikutnya CV, ya. CV, ini CV udah ada formatnya. Nah, di dalam CV itu ada pengalaman riset 5 tahun terakhir. Nah, itu monggo dituliskan sebisa mungkin yang temanya berkaitan dengan itu.
atau bidang yang akan diteliti. Ya, tapi kalau nggak ada ya jauh juga jangan. Ya. Nah, sekarang izin ya saya maka share berikutnya ini garis besar aja ya, yaitu anggarannya. Nah, ini kalau udah biasa bicara anggaran biasa langsung pada pusing ya, tapi ini adalah bagian paling jumlahnya besar ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah format anggaran ERIS Pro LPDP ya. Jadi silakan dilihat nih contohnya ini sudah format. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisikan ya. Yang pertama adalah biaya langsung minimum 95% dari total biaya. Komponen itu 30% biaya langsung personel BLP ya dan biaya langsung non personel yaitu BHP. Tadi tolong diingat asisten peneliti dan peneliti maksimum 30%. Tanya BHP adalah senilai 65% sesuai SBM ya Bapak Ibu. Jadi jangan di luar SBM. Jadi pajak, PPN dan lain-lain tolong dihitung ya. Kemudian di bawahnya, nah ini tadi adalah anggaran berbasis output. Jadi misalnya contohnya ya, output pertama yang ingin dicapai adalah berkaitan dengan, nah ini nanti ditanya nih, outputnya apa aja? Satu, jadi kalau saya tulis outputnya itu adalah publikasi internasional. Ya, saya membutuhkan biaya proofreading dan APC. Kemudian untuk output prototipe produk, ya saya membutuhkan desain prototipe produk dan desain prototipe halal. Jadi saya membutuhkan benchmarking, belanja jasa, dan FGD halal. Kemudian untuk draft output paten sederhana dan HKI, itu kita membutuhkan FGD pendampingan paten dan pendampingan HKI. Nah, jadi nanti ini disesuaikan dengan output. Jadi semakin jelas outputnya Bapak Ibu, akan semakin lebih mudah menyusun anggarannya dan apa saja poin-poin anggaran yang akan mendukung output Bapak dan Ibu itu tercapai. Nah, jadi ini adalah kira-kira ya garis besar dari apa yang bisa saya sampaikan ke Mas Waki. Mungkin nanti lebih bagusnya lebih banyak tanya jawab saja ya. Itu mungkin share-nya jauh lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Flori atas paparannya. Apa tanya jawab atau Bu Rena? Bu Rena udah siap apa? Prof Rena? Ya, sudah boleh. Oke. Pada Prof Rena silahkan untuk memaparkan presentasi strategi tip dan strategi mendapatkan Mora Air Fund ya. Silahkan. Baik, izin mulai ya, Mas Waki. Apakah suara saya terdengar jelas, Mas Waki? Terdengar, terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LP2M, Ibu Prof. Amelia, kemudian Ketua Puslitpen beserta tim, Ketua LP2M beserta jajarannya, Ketua Puslitpen beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru Besar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Ibu narasumber, Ibu Prof. Flori, serta Bapak Ibu dosen dan peneliti, baik yang berasal dari UIN Jakarta, mungkin ada juga yang dari luar UIN Jakarta. Tadi saya lihat sepertinya ada. Baik, saya izin share. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Bu Flori itu sudah sangat lengkap ya, sangat detail dan teknis sekali ya Bapak Ibu. Rasanya setelah mendengarkan pemaparan Dr. Flori itu selayaknya tuh sudah bisa langsung bikin videonya, bisa diulang gitu ya, dan semoga bisa dapat hibahnya ya karena sangat detail. Sementara yang saya bawakan di sini itu lebih cenderung praktis yang mungkin kurang teknis ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga. Baik, di sini saya akan menyampaikan hibah riset Mora Air Fund dan BRIN ya, tapi mungkin pada dasarnya mirip ya. Nah, ini pertama mungkin saya harus disclaimer dulu bahwa sebenarnya hibah-hibah yang saya dapatkan itu sebenarnya bagian dari countless blessing ya, atau berkah gitu ya yang saya dapatkan karena saya memiliki teman-teman yang ingat saya gitu untuk mengajak
kepada riset-riset mereka sehingga akhirnya saya ikut terlibat gitu. Misalnya pada hibah LPDP ini person in charge-nya adalah Dr. Natris. Mungkin sebenarnya di sini ada, nanti bisa membantu juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian juga ada Pak Muhammad Afisena, Ibu Farhana, dan rekan dari BRIN. Jadi kami memang melibatkan BRIN sendiri. Mungkin itu tips juga ya Bapak Ibu, terutama yang di bidang ilmu sosial. Karena di hibah riset BRIN yang satunya lagi, itu ketuanya adalah Prof. Zulkifli. Jadi dalam hal ini saya mewakili Bapak Ibu. Di sini ada Pak Prof. Zul, ada saya, ada Pak Ahmad Baidun, ada Fahri, ada Mas Daniel, Mbak Alia, dan Mbak Salamah ini dari BRIN juga. Jadi mereka memang dari BRIN Kemenak begitu ya kalau tidak salah. Nah, kemudian mungkin sedikit sharing juga bahwa ketika mendapatkan hibah ini juga sebenarnya didasari juga dengan pengalaman-pengalaman pengajuan proposal lainnya, khususnya baik internasional maupun nasional. Ini beberapa sharing hibah lain yang pernah saya dapat, yaitu misalnya dari APA, American Psychological Association. Kebetulan saya pernah dapat ini. Ya jumlahnya ini tidak besar-besar ya Bapak Ibu. Dan ini juga saya bagian dari tim, kecuali yang APA ini saya ketuanya. Yang ini juga yang dengan Bern dan Filipina itu saya ketuanya untuk Indonesia. Nah kalau yang Templeton, ya untuk Indonesia ya saya juga ketuanya gitu. Jadi ini juga lagi-lagi karena kita membangun jejaring yang baik dengan kolega-kolega kita sehingga mungkin selalu diingat ya oleh teman-teman, wah ajak Rena nih gitu, atau minta bantuan atau apa gitu. Nah itu sangat menyenangkan ya Bapak Ibu. Kalau saya pikir itu modal juga yang perlu kita miliki untuk bisa dapat hibah-hibah ini. Karena kita belajar gitu ya, menjadi bagian dari tim kita belajar hingga akhirnya bisa percaya diri untuk mencari hibah itu sendiri, menjadi ketua dan mendapatkannya gitu. Baik, dalam pertemuan pagi hari ini kita juga perlu memahami kenapa sih kita penting memahami strategi mendapatkan hibah riset ya. Karena kalau dalam ilmu psikologi, kebetulan saya dari psikologi, ini bisa pemahaman kita atas pentingnya terhadap sesuatu itu juga bisa meningkatkan motivasi kita, mendorong kita untuk mempelajarinya lebih baik sehingga mencapai tujuan, gitu. Jadi pertama itu ketika kita ikut hibah riset, tentu tujuannya itu bisa meningkatkan kompetensi kita dan juga kualitas ketika riset kita, proposal kita lolos kan kita dianggap qualified begitu ya di tingkat nasional ataupun internasional. Itu bermanfaat bagi kita sebagai dosen dan itu mahasiswa kita yang dilibatkan. Kemudian juga bisa meningkatkan akreditasi institusi dan kinerja publikasi universitas gitu. Jadi kita di sana ada peran ya dalam memajukan universitas kita. Serta akses pendanaan dari pemerintah ini juga sifatnya bisa meningkatkan percepatan dampak sosial. Jadi jangan sampai kita sebagai peneliti atau dosen itu seperti di Menara Gading yang orang seringkali sampaikan bahwa kita tidak bisa menyentuh masyarakat dan tidak bisa memberikan dampak begitu ya. Nah itu sekiranya bisa kita atasi dengan riset-riset yang dibiayai ini begitu. Jadi dengan motif tersebut biasanya bisa mendorong kita untuk menjadi lebih semangat begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi kalau strateginya, sebenarnya saya sedikit menambahkan saja ya dari yang disampaikan Bu Flori. Ya, pertama kita harus pahami skema hibah yang ditawarkan. Kemudian juga baca panduan resmi dengan teliti ya. Jadi panduan teknis proposalnya itu harus dibaca, juknisnya, pedoman penulisannya. Bahkan kalau kita mau menginput ke Litap Dimas, tentu Bapak Ibu juga harus tahu ya. Jadi saya sebagai reviewer misalnya seringkali mendapatkan teman-teman itu abai terhadap pedoman penulisan yang ada di Litap Dimas begitu. Jadi misalnya di situ ada tulisan tentang kolom apa yang harus diisi. Nah itu diisinya hanya 2 paragraf atau 1 paragraf. Nah itu sangat disayangkan ya. Jadi itu harus sangat mengikuti, patuh pada instruksi yang diberikan ya. Template dan format juga harus diikuti ya. Karena biasanya administratif baik itu ya, kalau kemampuan administrasinya baik, orang juga cenderung akan jadi menilainya oh dia memenuhi syarat gitu. Baru nanti dilihat ke konten kan biasanya orang menilai dulu secara tampilan begitu ya Bapak Ibu.
Nah, kemudian juga kita perlu pahami visi dan arah strategis program. Jadi misalnya Mora LPDP dengan BRIN yang walaupun BRIN-nya itu juga LPDP, biasanya dia punya agak sedikit distingsi ya, arah strategisnya kemana ya. Misalnya pada umumnya mereka itu punya ini arah strategisnya relevansi riset dengan isu strategis nasional ya. Misalnya isu strategis yang saat ini ada apa gitu ya. Keagamaan, lingkungan, sosial itu apa secara spesifiknya ya. Terutama misalnya mungkin kaitkan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional ya. Kemudian juga bagaimana kontribusinya misalnya ini contohnya tentang moderasi beragama begitu ya. Ini kontribusinya apa sih baik nanti untuk stakeholder maupun untuk masyarakat gitu ya. Jadi ini juga perlu kita pikirkan dan dampak nyata tadi ya. Disarankan untuk menelaah dokumen panduan hibah serta menganalisis proposal-proposal yang berhasil didanai pada periode sebelumnya. Kalau saya terbiasa dengan tim saya itu melihat judul-judul, misal sosial, apa sih sosial yang sering banyak muncul judulnya yang sebagai pemenang itu juga kita pelajari begitu. Kemudian tapi kita melihat distingsi begitu ya. Jadi kecenderungannya mereka tuh menampilkan penelitian dengan metode apa, terus juga cara menampilkan judul seperti apa itu bisa dipelajari dari kita mempelajari dokumen-dokumen yang lulus sebelumnya, gitu Bapak Ibu. Nah kemudian strategi umum lainnya adalah proposalnya harus kuat dan sistematis. Ini juga tadi sudah sangat bagus ya, lengkap dijelaskan oleh Bu Flori bahwa kita perlu misalnya latar belakang ya. Jadi kalau saya juga selalu menyarankan latar belakang itu paling penting. Jadi saya selalu concern latar belakang itu perlu waktu khusus ya untuk menjelaskan latar belakang. Karena misalnya pengalaman sebagai reviewer juga biasanya kita sebagai reviewer tuh fokus pada latar belakang terlebih dahulu. Ini kalau latar belakangnya asal-asalan itu udah reviewer udah cenderung menganggap bahwa ini nggak kuat nih untuk diteliti. Ini tidak penting untuk diteliti gitu. Sehingga nanti saya yang jadi cenderung mengabaikan bagian lainnya atau menilai bagian lainnya itu jadi tidak kuat karena latar belakangnya tidak kuat. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian rumusan masalah juga harus jelas, tujuan dan urgensinya juga harus jelas ya. Kerangka teori dan metode juga harus solid ya, jangan misalnya pertanyaannya apa, metode yang digunakan apa. Nah, itu kecenderungan kelemahan kita di bidang sosial ya. Jadi suka mengambang begitu, agak kurang strict dalam hal menetapkan rumusan masalah, tujuan dan metode yang digunakan gitu. Kemudian luaran dan TKT. Nah, ini juga ya isu yang agak sulit itu adalah TKT pada bidang sosial ya. Itu seperti apa? Kami juga belajar ya untuk menelaah ini sebenarnya seperti apa sih TKT di bidang sosial yang bisa lolos mendapatkan hibah nasional misalnya, itu dipelajari. Kemudian juga rencana publikasi dan kontribusi. Jadi kita selayaknya itu tidak hanya outputnya itu nanti adalah jurnal ya, tapi kontribusi nyata ke masyarakat seperti apa. Mau merubah area mana nih dari masyarakat sehingga impact-nya tuh ada ya dirasakan oleh masyarakat. Timeline dan anggarannya juga penting diperhatikan. Nah, kemudian juga tadi dalam hal CV misalnya, kita perlu menampilkan kolaborasi dan kelayakan. Siapa sih tim yang ada di dalamnya gitu ya. Koneksi itu menunjukkan kredibilitas kita juga sebagai tim peneliti. Apakah representatif, apakah tim peneliti yang ada pada proposal tersebut representatif ya, artinya diwakili oleh orang-orang yang memang menguasai bidangnya. Ya, kemudian juga misalnya kalau memungkinkan ada jaringan antar kampus, antar lembaga riset, komunitas begitu ya. Jadi ada beberapa hibah nasional yang mensyaratkan harus ada kerjasama entah dengan dunia industri, entah dengan lembaga riset atau dengan LSM begitu ya. Nah, itu harus disiapkan ya Bapak Ibu, atau kolaborasi internasional jika dibutuhkan atau relevan dengan proposal yang disyaratkan. Nah, ini juga tadi disampaikan Bu Flori, CV terutama harus update Sinta dan semuanya yang sudah online itu harus termasuk Litap Dimasnya yaitu harus sangat terupdate gitu ya. CV terbaru, relevan, kemudian jika dibutuhkan surat rekomendasi harus disiapkan juga, surat izin atasan jika ada, bukti publikasi sebelumnya yang relevan. Jadi kalau publikasi kita banyak, tonjolkan atau taruh paling atas tuh yang publikasi-publikasi relevan dengan judul yang proposal yang sedang kita ajukan ini.
Nah, kemudian kalau terkait gaya bahasa proposalnya itu juga jangan terlalu berpanjang-panjang ya. Jadi kita concise dan lebih fokus pada apa yang mau kita angkat gitu, tajam, padat, tepat dan ringkas gitu. Tapi juga jangan terlalu ringkas, misalnya misalnya di bagian literatur review tapi dia hanya 2 paragraf atau 3 paragraf. Nah, itu tidak disarankan seperti itu. Jadi bagaimana membuat pembaca khususnya reviewer kita harus mempunyai visi bahwa proposal kita akan dibaca oleh reviewer yang mereka tuh berpengalaman begitu ya dalam membaca paper-paper yang ada gitu. Jadi kamu kepikiran dia ya, penting kirim. sekali. Cuman saya itu agak ragu karena yang saya belum jadi gitu. Jadi hasilnya Bisa lagi di edit dulu. Nanti coba saya kasih lagi buat Bu Siti Masito tolong di unmute ya. Tapi jangan bayar dulu. pakai Bu Siti, Bang, tolong di-twin. Saya akan bayar dulu di awal ke ibu. Bu Siti Masito itu kalian bawa buku di unmute. Unmute lagi. Mute. Ya baik. Ya tadi gaya bahasanya juga hindari jargon teknis yang tidak perlu, misalnya kita sangat menguasai bidang kita, terutama bidang sosial ya. Mungkin kalau untuk bidang kedokteran atau teknik itu harus memang lebih spesifik ya. Karena kalau bidang sosial tuh akan sangat terbuka kemungkinan misalnya direview oleh orang yang tidak terlalu memahami secara spesifik ya bidang ilmu kita gitu. Jadi memang itu perlu dihindari, atau kalaupun ada jargon teknis seperti itu diberikan pengertian atau dalam kurung begitu ya yang dimaksud apa. Kemudian gunakan bahasa akademik yang logis dan mengalir. Nah, ini keterampilan juga ya Bapak Ibu. Perlu banget kita runut, cara berpikir runut, sistematis dalam mengemukakan ide itu penting ya, karena kalau kita loncat-loncat itu akan menyulitkan bagi reviewer, dan reviewer akhirnya bisa menilai wah ini tidak sesuai begitu ya. Jadi penting banget kita kayak memfasilitasi reviewer itu untuk memudahkan reviewer dalam menilai gitu. Jadi jangan saya sangat menyarankan sekali untuk yang namanya bikin proposal itu jauh-jauh hari. Jangan hari ini deadline, baru pagi ini digarap. Walaupun bareng-bareng, garapnya tetap itu akan beda ya. Karena semua keburu-buru gitu ya. Jadi nggak logis, nggak mengalir, terus juga caplok sana, caplok sini gitu. Itu tidak disarankan. Tolong agar dipersiapkan dengan baik, dibaca dulu ya. Nanti bahkan harus idealnya di proofread oleh sesama anggota tim dulu, atau mungkin kalau ada waktu lagi oleh orang yang lebih ahli di bidangnya gitu. Misalnya dosen lain yang tidak ada dalam tim itu juga boleh. Ya, jadi setiap kalimat harus punya fungsi. Karena ini bidang sosial ya, bidang sosial kan perlu sekali nih punya kalimat yang tajam, yang berpengaruh gitu ya, menggugah gitu ibaratnya ya. Ingat kalimatmu adalah senjata untuk mendapatkan hibah inilah, at least ya. Karena kita nggak punya senjata lainnya, cuma punya si kalimat yang tertuang dalam proposal kita gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita perlu direview internal oleh tim kita sendiri, udah bener atau belum nih gitu. Bahkan kalau waktunya lebih panjang sih, kami biasanya kalau dalam tim tuh kalau bikin proposal cukup memiliki perdebatan yang rumit dan kompleks, tapi enggak, akhirnya menemukan oh iya ini benar, ini kalimat yang memang sesuai gitu. Nah, itu harus dibudayakan seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga nanti proposal yang diajukan lebih matang ya. Cek sebelum submit, minta feedback, proofread untuk tata bahasa dan alur logika gitu. Itu ideal ya. Gunakan checklist sebelum submit gitu. Jadi harus banget itu kita punya checklist ya, supaya nggak ada yang kelupaan gitu. Lebih manageable ya. Sama deadline-nya perhatikan, kirim sebelum tenggat waktu yang ditetapkan untuk antisipasi masalah teknis. Misalnya udah bagus, terus kita lupa klik kirim gitu ya. Kalau keluhan dari Puslitpen banyak, kata Mas Fadlan, Ibu belum klik kirim atau klik setujui atau apa gitu ya, ajukan. Nah gitu, itu juga masalah teknis yang sangat disayangkan gitu ya. Walaupun ujungnya kalau Bapak Ibu itu biasanya bilang, ya nggak rezeki. Tapi tetap itu bisa diantisipasi ya Bapak Ibu, kalau kita submitnya jauh-jauh hari gitu ya. Prinsipnya simpan semua bukti pengiriman juga, itu lebih baik. Prinsipnya kirim cepat, revisi sempat. Jadi kalau masih sempat revisi itu sangat lebih baik, sangat disarankan karena tidak bikin stres dan bikin kita jadi matang gitu ya dalam persiapannya.
Nah, ini TKT tadi udah dijelaskan oleh Bu Flori. Kalau untuk yang ilmu sosial, ini ilmu sosial TKT bisa diartikan sebagai kesiapan hasil riset untuk diimplementasikan dalam kebijakan. Sejauh mana model, konsep, atau instrumen sosial yang dikembangkan siap diterapkan secara ajak. Nah, ini sebenarnya ada diatur dalam Permenristek Dikti, tadi juga ada di Juknis, sudah ditampilkan juga oleh Bu Flori, begitu ya. Nah, ini contoh konversi TKT dalam ilmu sosial misalnya. Nah, kalau 9 itu udah sampai adopsi penuh masuk ke sistem sosial resmi atau bentuknya kebijakan publik dan sudah diresmikan. Ini jarang ya, kecuali mungkin kita ada akses tertentu ke sana atau itu lanjutan dari riset sebelumnya gitu ya. Mungkin ada di 6 gitu atau 7 ya. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu, tapi tergantung bagaimana model proposal yang coba disusun oleh Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian tipsnya jelaskan di mana posisi riset Anda saat ini di TKT, kemudian tapi harus juga ditunjukkan rencana peningkatan TKT-nya melalui tahapan riset yang akan membawa hasil ke level lebih tinggi. Tadi sekiranya kita merasa PD-nya cuma sampai di level 5 atau level 6, itu kita tetap harus jelaskan bagaimana rencana peningkatannya gitu. Terus hubungkan TKT dengan luaran nyata seperti modul pelatihan. Jadi tidak hanya publikasi ya Bapak Ibu, kebijakan publik, aplikasi, atau panduan implementasi kebijakan. Kemudian bisa ini tips teknisnya bisa digunakan bahasa kontekstual ya. Nah kemudian ini tadi udah. Ini misalnya contoh klaim TKT 4 yaitu tahap pengembangan prototipe aplikasi literasi kesehatan mental misalnya. Penelitian ini menargetkan peningkatan hingga TKT 6 melalui uji coba terbatas di sekolah dan validasi dari para ahli guna menyempurnakan desain dan fungsionalitas aplikasi misalnya seperti itu. Nah, satu hal lagi adalah non teknis ya. Non teknisnya tadi perkuat jaringan dan kemitraan sejak dini. Jadi biasanya tuh kalau di hibah BRIN itu bukan yang Mora LPDP, yang BRIN itu dia ada juga yang mempersyaratkan kolaborasi dengan institusi lain gitu ya. Nah itu sebaiknya kemitraannya tuh sudah dibuat jauh hari gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu sudah punya kemitraan, kemudian dengan kemitraan tersebut membutuhkan dana riset untuk merealisasikan hal tertentu, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Mitranya seperti apa? Kemudian mitra juga bisa memberikan kontribusi nantinya, nanti dicantumkan kontribusi dari mitra apa saja gitu. Sekiranya bukan berbentuk dana, misalnya dia bisa sebagai mitra pelaksana, narasumber, atau penyedia data. Nah itu bisa dicantumkan juga ya sebagai nilai tambah yang signifikan. Nah, kemudian juga ini tadi penting kenali reviewer dan pola evaluasi reviewer. Misalnya tadi ya karakteristik reviewer beragam, tapi beliau menuntut proposal disusun secara komunikatif dan sistematis. Tadi senjata kita tuh kalimat ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan penggunaan kalimatnya, harus komunikatif ya dan sistematis, runut gitu. Karena reviewer tuh biasanya cara berpikirnya tuh udah orang-orang yang sistematis nih biasanya yang jadi reviewer nih ya. Jadi maka perlu banget kita untuk belajar mengkomunikasikan ide kita juga dengan sistematis ya. Kemudian juga logika argumentasi juga harus jelas ya. Sering saya lihat misalnya di bagian tentang misalnya hibah riset proposal sosial itu terlalu banyak argumen tapi tidak didukung dengan misalnya sumber gitu ya. Terus juga misalnya argumennya itu kurang runut atau loncat gitu. Karena argumen itu sebenarnya bisa ya kita terima, tapi harus logis dan runut mungkin ya, sehingga bisa lebih valid gitu dalam mempercayai argumen tersebut gitu. Lebih bagus lagi jika didukung oleh fakta begitu atau data berita gitu ya, itu bagus, atau fenomena. Kemudian ini juga ringkasan eksekutifnya harus mencerminkan nilai strategis dan kebaruan riset, melibatkan pihak eksternal untuk menalah draft proposal tadi penting ya. Kemudian ini tadi rekam jejak tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Flori, riwayat publikasi, pelaksanaan studi pendahuluan atau riset pendukung, keterlibatan dalam program riset itu harus ditulis ya. Kita pernah ikut hibah riset apa aja itu ditulis dalam CV ya.
Kemudian juga ini juga teknis lagi lainnya ya, dalam bentuk tadi penulisannya harus jelas, pemanfaatan hasil risetnya ya. Jadi pemanfaatannya bagaimana, rencana diseminasi ke masyarakat seperti apa, tadi pemanfaatannya apa, modul, policy brief itu juga boleh gitu ya. Bukan sekedar dipublikasikan gitu ya, riset yang berdampak nyata gitu ya. Nah, kemudian terakhir RBA ini ada tadi udah disampaikan secara detail juga, tapi pada umumnya RBA ini penting jangan kita anggap remeh karena itu adalah indikator kematangan kita dalam menyiapkan proposal ya, terus juga efisiensi dan realisme rencana riset itu tergambar dari satu RBA. Nah, rincian-rinciannya tadi akan berbeda antara Mora LPDP dengan BRIN saja. Nah, itu harus dipelajari seperti apa. Kemudian juga pelajari mungkin jenis RBA yang sudah pernah lolos riset ini seperti apa gitu. Justifikasinya juga mungkin bisa ditulis di bagian bawah dari rinciannya gitu ya. Kemudian juga logiknya atau alur juga kadang lebih mudah kalau misalnya ada alur pelaksanaan risetnya seperti apa, sehingga tapi kalau ini udah ada panduannya sih kalau RBA riset-riset hibah nasional gitu ya. Total biaya dan efisiensi saran kami sih tidak melebihi plafon walaupun tidak apa-apa ya, tapi tetap realistis dan layak begitu ya, realistis gitu, jadi jangan terlalu berlebihan juga. Oke, terima kasih. Sekian. Ini ada kata-kata riset hebat bukan hanya layak dibiayai, tapi juga siap memberi arti. Cie, seperti kita ya, Mas Waki. Kok kita siap memberi arti? Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dosen dan juga peneliti, akademisi. Ini ternyata bukan hanya dari UIN Jakarta ya. Saya lihat ada dari UIN Sumatera Utara, di Lombok dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah ya, bukan untuk UIN aja ternyata. Jadi alhamdulillah kita udah mendapatkan pencerahan lah ya untuk tips dan strategi mendapatkan hibah Mora Air Fund ataupun BRIN gitu ya. Tapi lebih banyaknya Mora Air Fund. Tadi udah dijelaskan oleh Prof. Dr. Flori ya dari bidang saintek dan juga Prof. Rena dari humaniora. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya ada apa gitu silahkan. Bapak Ibu yang di komentar mungkin ya apa udah mungkin udah dijawabin sama Prof. Flori ya, udah dijawabin secara ini. Assalamualaikum. Silakan. Siapa nih? Boleh diangkat teman. Siapa ini? Sanudin. Pak Sanudin, Pak. Oh, silakan Pak Hasanuddin. Oh iya, terima kasih Pak Waki. Assalamualaikum Prof. Rena sama Flori. Saya dari Sulawesi Barat, Pak, IAI DDI Polewali Mandar. Ingin sedikit bertanya. 2004 itu saya mengirim proposal penerbitan buku ke Lita Dimas. Kebetulan kami menulis buku khusus untuk keuangan sosial ya, kayak masjid apa ya. Karena masjid sekarang ini kan banyak menggunakan kas umum ya, masuk keluar saldo. Itu kami buat lebih lengkaplah sedikit, tapi lebih mudah dan lebih gampang. Nah, itu kami sudah kirim ke Lita Dimas. Sayang sekali di komite penentuan akhir itu gagal untuk diberi bantuan. Tapi secara novel itu sebenarnya buku ini bagus ya menurut saya. Tapi data menurut reviewer. Kemudian setelah kemarin di turni itu saya lihat di riwayatnya itu cuma sampai 1% itu plagiasinya. Jadi cukup porsionilnya bukunya. Kemudian yang saya tanyakan, apakah proyek-proyek buku begini bisa diajukan ke ini? Artinya setelah ada bukunya,
kita akan buat aplikasinya lah, aplikasi keuangannya supaya bisa lebih mudah lagi. Kemudian ini kita juga sudah karena ini kan awalnya dari PKM ya, kita bikin dulu apa namanya alur bukunya, kemudian kita masuk ke salah satu masjid untuk diadakan PKM sekitar setahun. Setelah itu kita tulis bukunya. Nah, sekarang apakah Prof. Flora dan Rena ini bisa di apa namanya dikolaborasi? Ya, itu saja mungkin pertanyaannya, mungkin sudah bisa dipahami ya. Ya, satu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya atau satu dulu baru dijawab ya? Jadi pertanyaan Bapak Hasanuddin itu sebetulnya submit buku gitu ya di Litap Dimas gitu ya. Cuma tertolak gitu ya. Ya itu atas banyak pertimbangan ya. Ada reviewer dan lain sebagainya Pak. Atau mungkin Bu Rena atau Bisa Bu dikembangkan ke Flori. ini, ya, dikembangkan ke misalnya ke aplikasinya, ya. Kita atau memang kalau misalnya sudah ditolak tidak bisa diapa-apain lagi. Terima kasih Pak. Ya, udah boleh jawab belum, Mbak Waki? Ya boleh Bu Flori, silahkan Bu Flori. Ya, baik izin Pak Hasan. Kebetulan saya juga reviewernya Litap Dimas ya, reviewer nasional Litap Dimas dari 2017. Jadi izin tadi yang pertama adalah kalau misalnya ditanya bisa nggak diajukan, ya. Nah itu pasti bisa, ya itu kan pribadi masing-masing dosen silahkan diajukan. Tapi nanti ada beberapa pertimbangan yang mungkin harus kita timbang bersama ya. Nanti mungkin Prof. Rena bisa menambahkan. Yang pertama adalah gini. Ini yang sering kali terjadi adalah bahwa peneliti itu memikirkan bahwa itu baik buat dia. Nah, tadi mungkin Pak Hasan sudah sebut ya. Menurut saya ini baik, bagus buat saya. Nah, yang perlu diyakinkan ke reviewer itu adalah Bapak menuliskan bahwa ini penelitian Bapak itu baik bukan cuma untuk Bapak, tapi juga bisa untuk bersama. Jadi dia harus menjawab, penelitian Bapak atau buku Bapak ini harus menjawab permasalahan yang ada dengan dampak yang lebih luas. Nah, itu silahkan ditulis di situ. Misalnya tadi ingin bikin aplikasi berkaitan dengan apa tadi ya, keuangan masjid ya, atau masjid-masjid, peran masjid. Saya pikir ini penting memang temanya ya, tetapi yang harus dibuatkan atau dituliskan adalah dampaknya. Apalagi nih ya, Pak Hasan kan punya aplikasi. Berarti kan ada potensi TKT minimal 4 ya, yaitu produk yang bisa dipakai. Syukur-syukur kalau Pak Hasan ini bisa membuat aplikasi dengan algoritma yang spesifik, itu bisa dipaten, bukan cuma HKI, bisa paten. Tapi algoritmanya kan harus spesifik. Nah, jadi sebetulnya kalau ditanya ke saya, bisa nggak? Ya bisa. Tapi nanti mungkin Pak Hasan harus menuliskan dan meyakinkan bahwa ke reviewer ini tuh memang berdampak luas. Artinya misalnya diterapkan di seluruh Indonesia, di masjid-masjid Indonesia, maka di Indonesia ini masjidnya akan membaik. Atau misalnya masjidnya jadi kaya-kaya semua. Nah itu pasti boleh itu reviewer ya. Jadi apa? Berkaitan dengan penulisannya. Cuma saya ingin menekankan, kalau Pak Hasan tadi sudah mengeluarkan nada aplikasi, ini berarti sudah ada potensi TKT 4, artinya ada produk yang bisa dikelola, yang bisa dibuat, bisa dihilirisasi, dan bisa dimanfaatkan serta berdampak luas. Nah, ini yang harus diangkat. Jadi mungkin kalau penelitian di Litap Dimas, terutama jika Bapak apply yang angkanya gede-gede ya, nah yang gede-gede itu inginnya gini, jangan cuma teori lagi, tapi sudah sampai dampak, implikasi, implementasi, dan memberikan kebermanfaatan yang luas pada masyarakat. Tadi Prof. Nena sudah sebut ya, artinya di masyarakat itu bisa luas.
Mungkin parameternya bisa pakai SDG ya kalau yang sosial, atau mungkin berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi yang saat ini sedang tren dan lain-lain. Gitu ya, Pak Hasan. Jangan menyerah. Baru satu kali kan. Saya dulu ngeplay sampai 5 kali ditolak. Jadi sabar-sabar aja ya. Sudah 5 kali ditolak, Bu. Nah, yang keenam insya Allah diterima. Saya doain amin ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Prof. Rena apa mau menambahkan atau bagaimana? Ya Pak, masalah penolakan itu semua kita bisa sampai misalnya orang ya udah ada di tangga atas atau tangga misalnya tangga nomor 4 deh belum sampai ke tangga nomor 10. Itu kan pasti ada batu loncatannya ya ke tangga 1, 2, 3. Nah, itu ada proses penolakan pasti pernah mengalami itu gitu. Tadi kalau misalnya Bapak bilang Bapak udah submit yang kelima kali, berarti perlu evaluasi lagi gitu. Jangan sampai submitnya masih sama gitu ya sama yang sebelum-sebelumnya. Apa upgrade-nya apa? Yang di-upgrade apa begitu. Dan juga tadi perhatikan review oleh reviewer yang terbiasa menjadi reviewer atau rekan kerja atau siapa gitu di review, minta masukan dan feedback bagaimana sehingga ini bisa lebih baik. Nah, ditolak 5 kali ya Pak. Itu Bapak pernah dengar mungkin Kolonel Sandler dalam membuat resep KFC ya walaupun KFC di ban ya karena pro Israel. Saya sedikit sharing aja. Kalau nggak salah dia tuh bikin resepnya itu misalnya saya lupa angka pastinya misalnya 1321 itu dia udah ditolak gagal di angka memang sampai ribuan begitu ya tapi kemudian kalau dia tidak berhenti di 1321 itu dia tidak pernah tahu bahwa yang diterima adalah di percobaan 1322 gitu jadi itu sekedar memberikan inspirasi tambahan bahwa kita nggak pernah tahu nih sebenarnya kita bisa diterima di angka keberapa kali percobaan gitu. Jadi keep on moving, keep on trying ya Pak ya, jangan menyerah. Ya, Bu. Revisi lagi, ditinjau ulang apa yang masih kurang dan perlu di-upgrade gitu. Oke Pak, terima kasih. Itu Bu Ella, wah udah lama tidak ketemu Bu Ella. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ella. Saya mohon maaf, ada 2 pertanyaan. Pertama, terkait topik proposal itu apakah harus nuansanya kaitannya dengan Kementerian Agama? Kemudian yang kedua, itu kan 5 years ya, 5 tahun ya. Apakah kan sebelum riset biasanya suka ada maksudnya kita harus publish minimal kayak review meta analisis misalkan atau apa. Apakah itu masuk dalam tahun ke-1 atau istilahnya pilot study itu di luar dari 5 tahun itu? Mungkin itu saja Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Apa Prof. Rena dulu atau Prof. Flori? Halo Bu Ella. Kalau di kami kemarin ini uji pilot study ini kita masukkan di tahun pertama gitu. Jadi sebenarnya boleh ya. Tapi mungkin karena didukung oleh publikasi kita sebelumnya dalam tim itu memang ada yang terkait dengan topik tersebut, mungkin itu bisa dimasukkan juga sebagai kalau nggak salah di panduannya itu ada studi terdahulu atau apa itu harus kita cantumkan juga yang menopang ya walaupun tidak spesifik judulnya tentang itu tapi menopang bahwa ini temuan tersebut bisa nih untuk menopang proposal kita kali ini. Nah, itu lebih baik gitu. Walaupun secara realnya untuk khusus judul tersebut, judul yang kami ajukan ini bisa dibilang pilot study-nya dilakukan di tahun pertama. Jadi sambil running, tapi harus didukung dengan paper-paper kita yang sudah publish yang memang mendukung ke arah sana begitu. Itu harus sekali. Ya, oh ya maaf, ada satu ketinggalan. Saya pernah diskusi dengan editor di BMG. Beliau bilang gini, kalau kamu melibatkan suatu tulisan yang akan dipublish di BMG, kalau kamu melibatkan profesor dari luar negeri, nah itu profesor luar negerinya harus bayar 50% dari APC. Sementara kamu yang dari negara Indonesia yang masuk list, istilahnya masuk list negara yang sedang problem,
dalam bidang ekonomi kan berarti dia hanya bisa kontribusi 50%. Nah, ini bagaimana nanti di apa namanya di laporan keuangan itu? Itu mungkin itu saja. Makasih, Bu. Mungkin Bu Flori bisa jawab, karena saya kalau soal RBA terus terang yang ngerjain teman-teman dari BRIN. Jadi mungkin kalau apa EPC-nya itu berarti sebenarnya sih mungkin jadi untuk jurnalnya itu publikasinya ya pakai anggaran kita aja full gitu Bu. Jadi nggak usah, kalau menurut saya ya, cuman nggak tahu Iya. deh. Iya, jadi memang pakai anggaran kita full begitu. Jadi kita sebelumnya udah kasih tau Prof nanti di cover gitu ya. Iya Mungkin gitu, nama Prof. kita yang cover, iya gitu. Tapi Besar kalau sekali. misalnya penulis luar negeri, apa peneliti luar negeri itu Oh, saya nggak nyumbang? tahu deh. Kalau ini apa honor penelitinya, kalau LPDP BRIN itu Ya, LPDP Mora itu kan peneliti boleh dibayarkan. Kalau ya. BRIN itu sama sekali peneliti nggak bisa dibayarkan gitu. Jadi kita harus Ya. mengatur sendiri bagaimana Oh, caranya oke. gitu. Jadi kalau yang agak saya sulit menjawab adalah ketika peneliti luar itu honornya seperti apa, atau mungkin boleh ya sebenarnya, Ya. atau mungkin gimana saya nggak tahu, mungkin Bu Flori Tapi kadang biasanya Prof, enggak maksudnya ya. tergantung kondisi sih. Ada beberapa yang kadang suka nggak mau gitu, nolak gitu ya. Oh, untuk dibayar nolak atau Ya, ya ya kalau gitu biasanya kalau yang senior ya. Tapi saya nggak tahu. Nah, ya, kalau di luar konteks-konteks itu, apakah juga perlu dilaporkan atau kita manage aja sendiri gitu ya? Kalau LPDP Mora itu harus Bu, nama orang Oh, itu gitu. ada ketika namanya beliau ada di tim kita, dia dapat tuh Oh, iya. harus di SPJ-kan honor per bulannya begitu. Oh, iya. Nah, Iya. itu saya nggak tahu karena kami kebetulan tidak melibatkan peneliti luar. Apakah gimana namanya itu? Apakah kita harus bisa di SPJ-kan atau tidak? Mungkin itu nanti perlu ditanyakan ya, Bu. Mungkin bisa kali dengan skema yang agak bisa dirancang sendiri mungkin ya. Saya kurang punya pengalaman di bidangnya. Makasih Bu Rena. Ya, Bu Flori mungkin ada tambahan jawaban? Ya, baik. Saya izin menambahkan Bu Ella ya, berkaitan tema sebetulnya tadi tema besarnya yang 4 ada di dalam juknis ya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian silahkan mengajukan tema apapun, tetapi yang penting Bapak dan Ibu ini bisa di dalam latar belakang dan keterkaitan benang merah di bab-bab berikutnya menunjukkan bahwa tema Bapak Ibu ini penting. Ya, itu penting bukan buat Bapak Ibu saja, tapi misalnya itu penting sekali untuk penanggulangan masalah di negara maupun dimanapun. Kalau kebanyakan standarnya misalnya contohnya SDG, ya SDG itu kan sudah bagian dari seperti riset dasarnya dunia apa saja masalah-masalahnya. Nah, kemudian berkaitan dengan apa saja yang ada di dalam, apa saja yang bisa di-cover. Nah, jadi tolong begini Bapak dan Ibu, karena kebetulan saya mengerjakan sendiri semua RAB-nya ya, jadi sampai gundul kepala saya. Tapi saya bangga juga sih, jadi akhirnya saya belajar selain membuat catatan belanja harian Mama ya, saya bisa membuat RAB penelitian. Nah, jadi Bapak Ibu, tolong untuk RAB itu fokus dengan grant apa yang sedang Bapak dan Ibu apply. Misalnya sedang LPDP, nggak usah dibahas-bahas lagi teknisnya, yang lain-lain tuh nggak usah. Fokus dengan juknisnya LPDP. Nah, jadi kita tuh tidak perlu bertanya-tanya hal yang tidak perlu dan nggak perlu overthinking. Nah, ini jadi masalah begitu overthinking, kita tuh kadang-kadang nggak maju-maju nulis. Nah, saya share ulang lagi ya berkaitan dengan juknis apa saja yang bisa dilokasikan. Nah, ini misalkan dilihat di juknis, saya juknis yang terbaru yang kemarin sudah dirapatkan itu sudah lebih detail lagi ya. Jadi yang pertama adalah tadi ada biaya tidak langsung ya 5% dari besaran pendanaan riset. Jadi ada ini biasanya dipakai untuk Monef, biaya administrasi. Nah, buat teman-teman nanti yang kepotong 5% institutional fee bisa jadi dari sini alokasinya. Kemudian yang kedua, sisanya yang bisa dipakai Bapak dan Ibu itu adalah senilai 95%. Dan 95% ini nanti sudah dipotong
Jadi anggaran yang Bapak Ibu ajukan, potong dulu sekitar 11% untuk LPDP, lalu potong lagi 5% buat institutional fee. Nah, yang sisanya itu baru dimanfaatkan. Jadi membuat anggarannya begitu ya. Kemarin saya rasa saya dan Prof. Rena sama-sama siok ya, bahwa ternyata angkanya tidak segede yang kita mimpikan ya. Gitu kan udah kepotong-potong. Ya, berikutnya yang kedua adalah apa yang bisa dialokasikan. Yang pertama adalah honorarium tim riset ya. Jadi dalam hari ini honorarium tim riset boleh. Jadi selama siapapun yang di dalam situ masuk, kalau sudah ada SK rektor atau surat tugas dari ketua LP2M-nya atau institusi yang ditunjuk menyatakan bahwa dia sebagai tim periset, nomenklaturnya adalah tim periset, maka dia boleh diberikan honor. Mau dari dalam luar negeri, mau dari luar negeri, silahkan disepakati. Yang diberikan adalah angka yang tadi disampaikan di dalam juknis ya, bahwa honor itu ketuanya 3,6, potong pajak, anggota, asisten, administrator ini masing-masing semua punya gaji honor sendiri, potong pajak ya. Nah, moga-moga di batch 2 ini masih dibolehkan. Berikutnya adalah upah tenaga kerja. Jadi misalnya ada lagi yang direkrut secara partisan. Jadi dia tidak mengikuti, jadi hanya pas onsite mau suruh wawancara FGD baru dipakai, baru diundang, baru diminta bekerja. Misalnya contohnya enumerator itu masih mungkin. Enumerator itu ada bayarannya di SBM. Jadi sekali panggil dia berapa bayarannya, berapa per kuesionernya ada di situ. Nah, berikutnya adalah pembelian dan barang habis pakai. Tadi ada yang tanya, boleh nggak beli alat lab? Boleh, prinsipnya boleh, tapi besaran, barang, jumlah itu harus disetujui dulu oleh validator ERIS Pro. Jadi misalnya Bapak mau beli alat lab nih, bahan lab, alat laboratorium, ternyata alatnya segede hibahnya itu udah pasti tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ditulis nih ada 95% dan 5%. Tapi kalau cuma alat kecil, perkara tip, pipet dan lain-lain yang kecil-kecil, gelas-gelas begitu, nah itu masih bisa diajukan. Nah, berikutnya adalah keikutsertaan FGD, capacity building, pelatihan itu dibolehkan. Perjalanan dalam negeri, perjalanan itu boleh, perjalanan luar negeri boleh hanya 1 kali ya, untuk mengikuti seminar, benchmarking atau pembuatan buku dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga honor konsultasi tenaga dan ahli ala sumber. Nah, ada di sini yaitu pendaftaran artikel ilmiah untuk publikasi ya. Nah, silahkan nanti diajukan saja APC-nya ya. Nah, jadi tadi kalau Bu Ella tanya APC boleh nggak? Boleh. Perkara teknisnya mau 50%, negara maju, negara berkembang, ajuin aja dulu. Nanti waktu ketemunya di sana, baru kita bilang bahwa kita menanggung 50%, jumlahnya sekian, nanti SPJ-nya gimana. Jadi apa namanya, semua yang Bapak Ibu butuhkan di dalam riset itu silahkan diajukan saja dulu ya. Tapi mengikuti ini ya, mengikuti ini. Apa yang nggak boleh ya jangan diajuin. Ini tadi sudah disampaikan, pembelian lahan set nggak boleh. Kendaraan operasional tidak boleh. Walaupun bisa, misalnya kalau yang dapat 2 miliar bisa dibeli mobil baru, nah, itu nggak boleh ya. Pembangunan gedung, gitu ya. Nggak boleh jaminan dan pinjaman, jadi ngasih jaminan buat dibungain lagi, nah itu nggak boleh tuh ya. Situ bukan bisnis tapi mengerjakan riset. Memberikan hibah, jadi misalnya udah dapat atau bantuan atau hadiah dalam bentuk uang tunai. Misalnya tadi saya sudah contohkan di FGD ngasih uang hadiah uang tunai nggak boleh. Itu termasuk beli alat komunikasi. Timnya nanti alasannya timnya banyak, pengen beli handphone baru semua. Nah, itu nggak boleh ya. Pasti pada punya handphone kan. Beliin pulsanya aja nggak boleh ya. Nah, jadi ini nanti apa yang nggak boleh itu ya jangan. Nah, sisanya penggunaan-penggunaan lain yang tidak mendapatkan persetujuan PMO program. Jadi misalnya tadi penelitiannya cuma systematic review ya, tapi kok ngambil datanya sampai 100 enumerator. Nah, itu kan nggak masuk akal. Nah, itu maka yang terjadi akan dibatalkan. Atau misalnya perjadiannya ke luar negeri. Misalnya mengambil datanya systematic review tentang perkembangan Islam di Indonesia, tapi di seluruh Indonesia, ya. Cuma ngambil datanya di Prancis, Jerman, Inggris. Nah, itu kan nggak masuk akal juga. Itu pasti nggak disetujui. Nah, jadi Bapak dan Ibu, intinya selama prinsipnya masih ada di sini, mana yang boleh, mana yang enggak, diajukan aja dulu. Ya, jangan keburu mikir overthinking, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini PPN-nya salah, nanti dibenerin. Saya percaya deh, saya udah 20 kali dibenerin soalnya sama validatornya itu. Ganti Bu, kurang 01.
Nah, jadi kurang 0 itu bahaya ya. Jadi mintanya 1 miliar, kalau kurang 0,1 kan tinggal 100 juta. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya dalam mengerjakan Excelnya. Tapi saran saya ajukan dulu sesuai aturannya. Nanti kalau bilang nggak bisa, silahkan Bapak dan Ibu negosiasi. Kalau misalnya bisa, ya alhamdulillah, namanya usaha ya. Apalagi kalau nggak kelihatan gitu. Nah, jadi nanti silahkan Bu Ella ajukan saja. APC misalnya 30 juta, tapi yang sono mau bayar 15, saya bayar 15, ya alhamdulillah berkurang. Jadi saya hanya membahas 50% APC. Silahkan disampaikan ke validatornya ya. Jadi intinya nanti silakan Bapak Ibu ajukan saja semua selama RBA-nya sesuai SBM ya. Nah, kalau nggak tahu SBM di googling aja SBM 2024. Nanti keluar tuh jalan-jalan berapa bayarnya, taksi berapa, ya nggak apa-apa lah, rumit-rumit dikit Bapak Ibu ntar belajar ya. Kotak snack berapa, kotak makan siang berapa gitu ya, itu juga sudah dianggarkan di situ. Kira-kira gitu ya, Bu Ella dan teman-teman. Iya, Tadi saya ikut di menjawab Mari. berapa yang saya lihat ya berkaitan Ya, tadi beli alat. Beli alat tadi tuh Pak, Pak siapa ini tadi ya yang beli alat ya? Yang Tadi beli alat itu Pak siapa tadi? eh, Gambar sekian tapi nggak ada gambar. ya pokoknya udah ada ya yang beli alat, saya udah jawab ya. Iya, Saya ya tadi ya, ya. sih tolong dilihat Hartono kalau nggak salah, Hartono atau siapa gitu ya. dengan proporsionalitas Ya. terhadap anggaran keseluruhannya ya. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak share proposal di sini ya, karena proposal adalah bagian dari confidentiality, tapi nggak apa-apa kalau di Japri mau tanya-tanya boleh ya. Untuk Periani, Bapak Ibu nih ya. Contoh RAB itu sudah di-share, Excelnya di situ, monggo silahkan. Bapak masukin angkanya itu sudah tersimulasi otomatis ya. Tinggal nanti outputnya apa yang mau dicapai. Ya, jadi dia bukan RAB umum tapi RAB berbasis output khusus ya, khusus Mora di Ervan. Ya, mungkin itu ya. Mas Waki, Prof. Rena. Baik, terima kasih Prof. Lori dan juga Prof. Rena. Ini mungkin Bu Lili mau bertanya ya. Kita kita sepakati kita selesai jam 11 ya Bapak Ibu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih kepada kolegaku Bu Rena dan Bu Flori, kedua profesor hebat ini, anak-anak profesor muda. Kita yang sudah senior, sepertinya lebih enak duduk di rumah gitu kayaknya, Bu Flori. Pertama saya ingin tanya, itu untuk pelaporan keuangannya itu kelihatannya SBM ya, jadi semua kwitansi-kwitansi itu perlu kita siapkan ya, artinya model pelaporan zaman dulu ya, pelaporan keuangan zaman dulu yang sangat administrasi. Apakah seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kelihatannya saya tadi mengecek ya terkait dengan persyaratan untuk Sinta skornya itu untuk yang overall Sinta skor. Kelihatannya saya tidak mencapai 500. Ini kalau yang saya lihat, kelihatannya ini mungkin ada kesalahan dari penamaan. Jadi ini kira-kira bagaimana ya? Jadi kasusnya begini, saya namanya di dalam Sinta Scholar itu Sinta Skor itu Sinta itu adalah Surayanya itu double R. Sementara mungkin karya-karya saya itu banyak yang namanya itu adalah di dalam nama yang berbeda yaitu double Y. Jadi bukan double R begitu. Jadi pada saat saya lihat itu berbagai tulisan yang muncul di nama double R itu Suraya itu kelihatannya kok ada yang tidak muncul atas beberapa karya saya di sana gitu. Nah, itu tadi Bu Flori, Prof. Flori mengatakan bahwa kita perlu update lagi begitu ya. Apakah kita bisa update-nya melalui Puslitpen kah atau harus melalui Dikti? Nah, itu. Kemudian tadi saya lihat ini ada yang ketiga nih ya, ada tadi chat yang menyatakan apa ya, Ibu Ella mungkin ya. Beliau katakan yang terakhir, kok serem ya? Nah itu dia. Gimana nih?
apa cerita-ceritanya itu kelihatannya apa namanya luar biasa effort. Sementara kok tadi ada highlight dari Bu Dr. Flori bahwa apa sepertinya secara finansial tidak seperti yang diharapkan karena banyak potongan-potongan gitu. Nah, itu saja saya ingin tanya pengalaman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin siapa Bu Rena atau Bu Flori menjawab pertanyaan Bu Lili Suroya. Ya, baik, saya izin dulu mungkin ya. Ini Ya, karena siap. ada beberapa memang seperti ini ya, masukan laporan ke kita. Nomor satu, apakah SBM? Betul, Prof. Lili, saya sampaikan saja langsung. Ini SBM bukan SBK. Jadi, Oh, Bapak Ibu, kwitansinya tolong disimpan dengan mm, baik. Kalau yang dulu pernah sudah ikut hibahnya Puslitpen atau Kemenak yang zaman dulu, ini rasanya sudah terbiasa ya. Kalau masih bingung juga minta tolong bantuan orang keuangan aja lah ya. Itu rasanya kalau orang keuangan tuh. Mas Waki itu mungkin punya cap semua restoran apa cap semua apa-apa tuh ya. Mas Waki ya? iya. Repot itu ya. Mas Fadlan. Eh, Iya. dan izin Bu Prof. Lili, Iya. LPDP itu memudahkan di dalam tim perisetnya Bu Prof. Lili nanti itu namanya tadi staf administrasi, periset, kemudian jadi memang direkrut untuk tadi merapikan hal-hal yang begini. Jangan Bu Prof. Lili yang sibuk nyari-nyari kwitansi restoran, sedangnya itu jangan. Iya. Ya, cuma memang harus SBM. Kalau bisa yang direkrut sesuai tahu ya laporan keuangan dan SBM. Nah, yang Iya. kedua, untuk akun Sinta ini juga kemarin banyak yang maka tadi Bu Iya. pesannya Bu Prof Rena pesannya jangan nulis deket-deket situ, deket-deket hari karena Iya. nanti Litap Dimasnya itu harus disinkronisasi dengan Sinta, maka Sintanya pun harus disinkronisasi ulang. Nah, kalau misalnya ini pernah kejadian juga ya di Saintek itu ada yang nggak bisa apply ke Litap Dimas tuh karena tadi pas disinkronisasi Sintanya ada akunnya banyak. Nah, maka Lili ini silahkan menghubungi paling pertama adalah admin Sinta Universitas. Nah, Oh, siapa? oke. Nah, admin Sinta Universitas itu nanti tolong minta diintegrasikan. Jadi akunnya Bu Prof ini semua diintegrasikan jadi satu. Jadi nanti sudah jadi satu itu akan dihitung ulang kembali Sinta skor overallnya berapa. Dan pasti Prof Lili akan ditanyakan terakhir nama akun ID-nya apa. Nah, kalau bisa, nah Bapak Ibu nih ya, akun ID-nya Sinta tuh satu aja, satu nama. Kalau banyak itu nanti pusing Sintanya. Ya, jadi ketika disinkronisasi nabrak. Nggak apa-apa, monggo Prof. Lili. Itu juga diurusnya tadi ya memang butuh waktu, tapi bisa insya Allah. Nah, silahkan. Oke. Nanti final result penghitungannya monggo dilihat lagi apa sampai 500 atau tidak. Kalau belum sampai 500 pun nggak usah berkecil hati karena itu hanya untuk peneliti utama. Nah, jadi di anggota tidak ada syarat tersebut. Jadi monggo mungkin bisa berkolaborasi. Yang kedua, mungkin saya koreksi potongannya bukan banyak ya. Ada potongan depan. Nah, itu Iya. potongan semua resmi, yaitu potongan pajak 11% LPDP dan potongan institusional fee 5%. Hanya itu. Jadi hitung saja nanti kalau apply 1 miliar, nah berarti 11 miliarnya berapa, 7%-nya berapa, nah sisanya itu yang akan dikelola oleh Prof. Lili dan tim. Itu mungkin teknisnya itu. Monggo Prof. Rena kalau mau nambahin. Terima kasih Dr. Flori. Iya, sepertinya sudah terjawab ya, SDM. Kemudian ya Iya. nggak kayak UIN ya Bu ya, yang udah enak Iya. nih kalau UIN Iya. berbasis Sudah percaya semua. ya, ini sebenarnya menurut saya LPDP Mora itu lebih bagus lah daripada BRIN. BRIN LPDP itu hibahnya itu lebih jelimet lagi, Bu. Lebih peneliti nggak dapat honor, terus juga apalah pokoknya ininya bukti-bukti yang harus dikumpulkannya itu lebih jelimet, yang boleh apa dia masih pakai sistem yang lebih lama lagi gitu Bu kalau LPDP BRIN. Jadi
Saran saya sih Bapak Ibu mungkin bisa sangat termotivasi untuk mencoba yang LPDP Mora ini. Kalau lihat judul-judulnya, yang ilmu sosial juga sangat banyak ya yang bisa dapat gitu, termasuk teknik gitu. Makasih banyak. Iya, sama-sama Bu Lili. Oh iya, saya izin Mas Waki, tadi belum menyampaikan salam hormat dan terima kasih pada Prof. Arif Zamhari yang sudah menjadi inisiator kegiatan ini, sebenarnya di Prof. Arif ya. Jadi Ya, saya ini juga hadir, Prof. Arif. sudah Halo, hadir ya Prof. Prof. Arif ya. Iya, Betul. luar biasa ini inisiasinya, sehingga teman-teman juga terinformasikan dengan baik dan semoga akan lebih banyak yang dapat dari UIN Jakarta. Amin, amin, amin. Ya. Silakan Mas Waki. Mau nanya boleh? Ya, silakan. Ya, saya Mari. tadi on off karena sambil biasa Ya. dual kanan kiri. Iya, untuk nyari yang BRIN-nya itu kan ini harus ada orang BRIN-nya ya terlibat ya. Sementara kita misalnya nggak terlalu kenal ya, apakah mereka sendiri yang akan memplot nama-namanya itu ya. Terus kapan mulai dibuka proposal moranya ini gitu, dan tentu saja mungkin perlu berjejaring ya antara kita dosen di UIN dengan perguruan tinggi lain, khususnya mungkin kalau di UIN kan lebih banyak yang humaniora ya, kalau Dr. Flori kan kedokteran, saintek, itu memang STEM ya. Nah, itu kalau humaniora itu kan mungkin lebih pada haki ya, bukan paten ya. Nah, yang sudah itu seperti apa Bu Rena? Ya, kalau untuk outputnya publikasi, modul ya, hak cipta, kemudian juga kalau kami aplikasi ya, pembuatan aplikasi. Jadi itu juga akan diuji cobakan dan akan diupayakan ke instansi-instansi untuk misalnya yang terjangkau mungkin Kemenkes atau Mendikbud begitu untuk di-approach dalam apa namanya bisa merealisasikan aplikasi ini bisa digunakan gitu untuk sekolah-sekolah atau puskesmas misalnya begitu. Kemudian jadi kita menjangkau jejaring kita juga sih jadinya Bu yang visible gitu ya. Nah, kalau terkait dengan hibah LPDP Mora ini tidak mempersyaratkan harus melibatkan orang BRIN ya Bu Flori ya. Jadi Bu Flori sendiri tidak ada orang BRIN-nya, tapi kalau saya ada orang BRIN-nya karena kebetulan ini teman kami di hibah BRIN juga gitu. Jadi beliau ini memang yang sudah terbiasa membantu riset kami, terutama di hibah BRIN yang sebelumnya. Itu juga hibahnya 2 tahun ya. Kalau yang ini tadi ada pertanyaan, ya ini berapa tahun? 5 tahun? Tidak, kalau yang LPDP Mora itu 3 tahun, tapi memang pelaporannya direncanakan itu sampai 5 tahun ya Bu Flori ya. Kita diminta untuk menuliskan rencana 2 tahun setelah hibahnya selesai. Itu apa itu juga diminta begitu ya Bapak Ibu di aplikasi Rispro LPDP-nya. Nah, terkait jejaring BRIN ini mungkin bisa mulai dibuka ya oleh stakeholder di sini mungkin LP2M atau Puslitpen ya untuk menghadirkan orang BRIN, kemudian diminta misalnya bagaimana teknisnya supaya dosen kita punya akses supaya bisa berkolaborasi dengan orang-orang BRIN gitu. Nah, kebetulan kalau kami ini aksesnya karena dari alumni dan teman-teman BRIN ini kebetulan jadi mahasiswa kami saat ini begitu. Jadi peluangnya dari sana, tapi kemudian juga sebenarnya kalau iya sih mungkin strateginya adalah Puslitpen atau LP2M bisa mengundang pihak BRIN untuk melingkan antara judul-judul proposal dosen yang ada di kita ini, judul-judul yang ada untuk dicarikan peneliti dari BRIN yang bisa berkolaborasi gitu. Jika ingin mencoba mengapply hibah BRIN LPDP begitu. Ya, saya kira bisa begitu bagus sekali kalau LP2M juga mengundang ekspertis bukan hanya dari BRIN saja, tapi mungkin kita periset handal dari berbagai kampus supaya kita bisa belajar sama mereka.
Karena kita kan punya spesifikasi integrasi keilmuan keislaman ya. Memang saya ingin LP2M juga mungkin memfasilitasi bagaimana seringnya kita melakukan diskusi tematik dosen. Jadi dosen itu sering berjejaring akademik secara kondusif gitu. Karena misalnya saya bisa saja bersama Dr. Flori kan bicara halal. Saya selama ini 3 tahun ini banyak riset tentang halal ekosistem dan halal di standarisasi halal di berbagai negara. Tetapi saya misalnya ingin fokus pada halal pada aspek food atau pada aspek clothing gitu. Nah, ini kan tentu ada ilmu-ilmu pendukung dengan kawan yang kedokteran atau kawan kimia ketika foods begitu. Nah, ini baik bisa dilakukan integrasi antar fakultas sehingga kebetulan kita kan lagi menyusun juga pedoman integrasi keilmuan yang lebih aplikatif. Karena selama ini integrasi keilmuan hanya wacana begitu. Tapi kan seharusnya integrasi keilmuan itu bisa terimplementasi dalam kurikulum, dalam RPS, dalam karya riset, dalam karya PKM gitu. Nah, untuk itu memang perlu sering ada dialog bidang keilmuan lintas sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang terintegrasi antar bidang-bidang ilmu yang ada di UIN ini gitu. Itu aja sih. Izin nyambung dengan Prof. Is nih. Kalau Ada bisa Prof. Lili toh kenapa off cam? kalau bisa Prof. Is dari Senat itu bikin program kolaborasi dengan Puslitpen itu penting itu. Jadi untuk kita mempresentasikan atau sharing hasil riset sehingga nanti pada saat ada program Mora ini kita tahu oh iya saya bisa kerjasama dengan Bapak ini, Ibu ini dan seterusnya. Ya. Ya, gitu Prof. Tapi Yuk asal kita gini. gabung aja. Saya setuju dan sudah beberapa kali Senat mengusulkan, tapi kita misalnya nih, saya sudah mengusulkan tim penyusun itu tadi integrasi keilmuan keislaman aplikasi. Kemudian ada 3 yang kita minta dibuatkan tim ininya, tim apa? Apa namanya istilahnya? Tim teknis khusus, Pokja. Pokja. Kita udah usulkan nama-namanya, tapi sampai rektorat sampai sekarang SK-nya nggak diturun-turunkan. Nah, ini kita agak bingung juga gitu. Jadi kami sih Senat welcome aja sepanjang kalau kami usulkan nanti ya di rektoratnya merespon dengan cepat dan baik gitu. Ya. Iya, lebih baik LP2M lah. LP2M. Senat bekerja sama dengan Senat gitu. Karena eksekusinya ada di rektorat. Oke, baik. Apa Prof. Flori mau menjelaskan terkait pertanyaan dari Prof. Uis? Kolaborasi misalnya Prof. Uis mau halal di bidang makanan gitu ya. Ada mungkin kan karena sama-sama kedokteran mungkin bisa kolaborasi sama Prof. Flori atau teman-temannya gitu. Silahkan Prof. Flori. Iya, baik, makasih Prof. Uis. Tadi masukannya sangat kritis dan baik sekali ya berkaitan regulasinya di LP2M, Senat Guru Besar dan Rektorat. Mungkin itu harus tetap di-endorse ya, terus-menerus ya. Karena kalau saya ini mengalami sebagai peneliti, jika tidak di-endorse, tidak didukung, itu memang rasanya berat ya kalau nyoba sendiri. Kemudian yang kedua berkaitan kolaborasi, monggo Prof. Nanti kalau misalnya berminat ya kita akan mencarikan ya, karena gini, kebetulan kemarin tuh alhamdulillah saya juga di halal food ya, terutama dalam deteksinya ya, biar bisa di point of care kita mendeteksi lebih luas. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan untuk hibah khusus LPDP, baik ketua dan anggota, begitu apply dia akan terikat 3 tahun. Jadi tidak bisa apply ke LPDP lagi untuk grant yang sama, ya artinya untuk hibah Mora Ervan. Nah, tetapi kalau tadi ada yang tanya, kalau sudah apply di Mora Ervan, boleh nggak hibah ke tempat lain? Nah, kemarin sejauh ini sampai bat 1 ini nggak apa-apa kalau Bapak Ibu ini mau apply ke hibah Kemenak yang lain ya, terutama yang pendanaannya Kemenak.
Karena kalau Emora Airfund ini pendanaannya LPDP, jadi bukan double fund sebetulnya hitungannya. Jadi misalnya udah ikut Airfund Mora, masih mau ikut yang baik PT KIN punya ataupun yang Kemenak punya, Letap Dimas. Cuma nanti tolong Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah bagi-bagi waktunya. Jangan sampai nanti keteteran ya, karena untuk Mora di Airfund itu ya saya dengan Prof. Rena aja kemarin ngelihat Eris Pro-nya aja udah mabok-mabok kita ya bikin laporan keuangan, Ya, laporan dan itu betul-betul diawasi sekali karena kaitannya dengan jumlah dana yang tidak sedikit. Monggo. Jadi kalau ya, Prof. betul. nanti Setiap bulan ya Bu Flori, setiap bulan kita harus report ke Eris Pro. Ada remindernya ke WA gitu ya. aja belum lapor itu berbulan-bulan. Iya, harus rapor tiap bulan. Jadi kita harus siap tuh punya tim yang solid yang memang mungkin kebiasaan kita biasanya kalau di UIN kan mungkin saya aja kali ya, udah agak mepet baru concern gitu. Nah, ini benar-benar tiap bulan diingetin oleh Eris Pro-nya bahwa Anda belum submit laporan bulan ini begitu. Nah, itu sih harus siap dengan kondisi itu juga. Mungkin kembali seperti dulu ya, laporannya detail gitu ya, Dr. Flori sama Bu Rena ya. Laporannya sebenarnya nggak detail, Prof. Tapi memang Sampai ke keuangannya begitu ya, ya. jadi misalnya gini, bulan ini udah belanja apa aja, bulan depan belanja apa aja ya. Jangan salah catatan belanja rumah yang masuk ke situ. Cuma pengen tahu aja tiap bulan itu progresnya gimana. Itu saya udah berbulan-bulan belum lapor ya. Sebenarnya produknya udah jadi, publikasinya juga sudah jadi. Cuma kemarin tuh justru yang laporan administratif kayak gitu memang terus terang belum bisa ya. Tapi gini, saya membuka dan ini usulan baik sekali dari Prof. Ais bahwa teman-teman ini bisa saling berkolaborasi dengan baik beda fakultas maupun dari teman-teman peneliti luar. Kebetulan kemarin jadi bisa Bapak dan Ibu minta difasilitasi mungkin dengan LP2M atau Puslitpen. Silakan tanya di luar itu yang penelitiannya tentang batik halal siapa sih gitu. Nanti pasti ketemu tuh batik halal yang kan batik mungkin bisa jadi nggak halal ya bahan-bahannya juga. Ya, ada pewarnaan yang tidak halal. Nah, satu lagi saya pengen pesen nih buat Bapak Ibu sekalian. Kalau ditolak jangan sedih ya. Saya cuma pengen bilang begini, penerima Nobel bidang ekonomi itu namanya Richard Thaler ya membawa aliran baru behavioral economics. Itu pada saat dia membawa topik tema barunya itu di reject 9 jurnal ekonomi besar dunia yang impact faktornya tinggi-tinggi. Nah, sampai suatu jurnal itu melihat satu ide yang sangat baik, kemudian diangkat dan ternyata sesudah digali behavioral economics itu, neuroeconomics itu adalah cabang baru yang benar-benar sangat mempengaruhi pasar dunia ya, bagaimana seseorang tuh berperilaku dalam keuangan. Dan itu mendapatkan Nobel ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usah sedih kalau di reject. Kalau Bapak Ibu masih di reject, berarti Bapak Ibu ini calon penerima Nobel ya. Jadi jangan sedih, tetap apply. Ya, moga-moga tadi yang udah di reject 5 kali yang keenam insya Allah dapet ya. Ya, jadi begitu Prof. Wis, monggo saya buka pintu yang Ya, selebar-lebarnya. nanti belajarlah sama Prof. Flori. Jangan belajar. Kualat saya. Teknisnya ya, mungkin konten kita ini ya, cuma kalau udah Ya, teknis. monggo Prof. Silakan. Siap. Karena sekarang jujur untuk industri halal Indonesia sangat tertinggal dengan Thailand. Karena Thailand itu hampir semua produk-produk foods, kuliner ya, macam-macam itu berbasis riset, Dr. Flori. Dan misalnya saya agak miris juga, kenapa pusat halal di kita tidak didukung laboratoriumnya yang lengkap, kemudian pusat risetnya yang kuat, karena sekarang kemarin itu ada matrix halal matrix yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Itu keren sekali bisa integrasi begitu sehingga menghasilkan produk-produk yang berbasis riset dan hasil risetnya ini kemudian bisa menghasilkan suatu produk unggulan yang produk unggulan ini kemudian bisa masuk ke dalam industrialisasi.
Karena yang dibutuhkan sekarang, apalagi dengan perang tarif saat ini, itu adalah memperkuat bagaimana produksi dalam negeri. Dan kita harus menghasilkan produksi dalam negeri yang orisinal, yang itu kemudian bisa dimasuk dalam manufaktur ataupun masuk dalam industrialisasi. Sehingga bisnisnya perguruan tinggi itu dari banyaknya outcome dalam bentuk paten-paten dan produk-produk yang kemudian bisa dijual dan mendapatkan royalti ke dalam industri. Itu kalau mau kita internasionalisasi, mestinya ke sana arah kita. Gitu. Baik, Prof. Please, masukan yang bagus lah ya untuk kita semua. Oke, kita udah jam 11 tadi, kita kesepakatan sampai jam 11. Udah nggak ada yang mau bertanya lagi kan? Kalau masih ada yang ditanyakan mungkin nanti bisa di sharing-sharing lagi, bisa langsung chat personal ke Prof. Flori atau Prof. Rena ya. Kalau mau lebih teknis, tadi Prof. Eis pengen secara administrasi dan lain sebagainya, langsung aja chat personal gitu ya. Oke, alhamdulillah kita telah mendengarkan paparan yang sangat luar biasa dari para narsum. Nah, ya. Yang perlu diingat ya, salah satunya adalah sintaskornya ya, portofolio ya itu harus ditampilkan gitu ya supaya para reviewer atau melihat wah ini risetnya udah banyak dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan salah satu syaratnya. Oke ya. Kita mungkin cukupkan di sini. Terima kasih Prof. Flori dan juga Prof. Rena atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu mungkin ada sepatah dua patah dari Prof. Flori atau Prof. Rena, kita persilahkan. Closing statement lah ya atau apa. Saya cuma minta foto bareng, Mas. Oke, Nah, siap. Foto bareng. Mas Fadlan tolong difotokan bareng-bareng. Boleh saya di open cam ya. foto calon penerima Mora di Airvans. Amin, insya Allah. Siap. Silahkan di open cam, kita foto bersama. Oke, boleh open cam, Bapak Ibu. Ya, Bapak Mas Fadlan. Oh, kok nggak bisa ya? Bentar. Ayo cepetan, baru kering nanti ketawanya. Ini view-nya, sorry. Ayo Mas Fadlan. Oke, Mari biar kita full. nanti kopi darat. 3, Kita lebih baik kopi darat ngopi. Ya, siap. 3, 2, 1, slide pertama. Kok nggak mau? Lama amat Kenapa ya? Saya tarik aja deh. Oke, slide pertama. Slide kedua. Slide kedua. Oh, sampai slide kedua yang buka open cam. Ayo, belum banyak open cam, nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa. Slide ketiga deh, nggak apa-apa. 1, 2. Oh, slide ketiga cuma nama aja. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Prof. Rena mau ada closing statement atau apa? Nggak ada, saya harus Nggak ada ya? buru-buru pindah ke Zoom selanjutnya. Mohon maaf. Terima kasih. Yes, Bapak Ibu, ya terima kasih, izin live. Terima kasih semuanya. Semua sehat. Terima kasih. Semoga Terima kasih ini semua. bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. 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 Terima kasih.